Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, salam damai dalam kasih Kristus. Sangat jarang gereja merayakan kelahiran seorang kudus. Kebanyakan justru hari kematian yang dituju. Karena hari kematian di dunia diimani sebagai hari kelahiran di surga. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan setiap tanggal 8 September merupakan sebuah ungkapan kasih, hormat dari gereja atas hidup Maria yang telah berperan besar dalam karya keselamatan. Maria telah ditentukan oleh Allah sendiri sejak kekal untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Putra Allah. Sebagaimana kita merayakan pesta ulang tahun untuk mensyukuri rahmat hidup seseorang, demikian juga pada hari raya Santa Perawan Maria lahir ini, kita pun mensyukuri hidup penuh rahmat dari Sang Perawan. Hidupnya adalah sebuah kesaksian bagaimana Allah mempercayai manusia menjadi pelaksana karya keselamatan. Maria pasrah pada kehendak Allah meski berhadapan dengan ketidakpastian dan kebingungan. Hidup Maria adalah inspirasi bagi hidup umat beriman. Ia berpasrah kepada kehendak Allah. Bahkan ia rela untuk menanggung penderitaan yang begitu sakit ketika ia menyaksikan putranya harus menderita, menanggung sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Kita pun dalam kehidupan, karya dan pilihan kita setiap hari, kita mengalami aneka kebingungan, ketidakpastian, penderitaan, ataupun rasa sakit. Namun, dalam setiap lika-liku kehidupan ini, Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Sebagaimana Tuhan menyertai dan menganugerahkan rahmat kepada Bunda Maria, demikian juga kita dikaruniai rahmat untuk hidup sebagai manusia, sebagai pribadi yang mau untuk menjadi rahmat bagi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria sudah mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan Yesus. Ia tidak malu, ia tidak takut untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ia tahu bahwa umurnya masih sangat muda, namun ia berani untuk menerima tawaran rahmat keselamatan Allah itu. Ia menemani Yesus mulai sejak dikandung, lahir, bahkan sampai pada peristiwa salib. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, jika Bunda Maria telah berjasa atas karya keselamatan Allah, maka sebagai umat beriman, umat Katolik, apakah yang dapat kita berikan kepada Bunda Maria sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepadanya? Yang dapat kita berikan sebagai umat beriman Kristiani, sebagai orang-orang yang sungguh Katolik, yakni menerima dan meneladani hidup Bunda Maria. Kita harus merayakan hari raya kelahiran Bunda Maria sebagai sebuah ungkapan syukur untuk menerima Maria sebagai pribadi yang menghantarkan rahmat Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita bayangkan jika waktu itu Bunda Maria tidak mau untuk menerima tawaran Allah, mengandung dan melahirkan Yesus. Boleh jadi ceritanya agak berbeda
dari apa yang telah kita ketahui selama ini. Atau boleh juga kita tidak bisa merayakan Hari Raya Natal sebagaimana yang kita rayakan. Kita hanya bisa merayakan Hari Raya Natal itu karena Bunda Maria bersedia untuk melahirkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah saudara-saudariku yang terkasih, mari syukuri hidup ini dengan belajar dari Bunda Maria, mengisi hidup hari-hari kita sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Maria. Bukalah diri kita, biarkanlah Tuhan yang berkarya memodifikasi diri kita masing-masing, sehingga kita dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi rahmat dan berkat bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.